Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya adalah Maya Iga Nurrahma. Saya dari kelas 3C Prodi PGSD dengan NIM 2086206 143 Universitas Muhammadiyah Tangerang. Agar lebih akrab, adik-adik bisa panggil saya dengan Kamaya. Di video kali ini, saya akan membagikan video pembelajaran tentang bangun datar. Nah, sebelum masuk ke video pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya adik-adik. Mari kita membaca surah Al-Fatihah untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirobbilalamin, kita telah berdoa bersama-sama. Nah, adik-adik, bagaimana nih kabarnya? Kamaya harap adik-adik semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Oh iya, langsung saja kita mulai pembelajarannya. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang bangun datar dan macam-macam bangun datar. Sebelumnya, adik-adik sudah ada yang tahu bangun datar atau belum? Oh, belum. Bangun datar adalah bangun objek yang berbentuk dua dimensi. Bangun datar juga mempunyai sisi, sudut, dan titik sudut. Nah, kemudian bangun datar memiliki sisi, sudut, dan titik sudut. Sebelum kita mempelajari bangun datar, mari kita pelajari terlebih dahulu apa itu sisi, sudut, dan titik sudut. Sebagai contoh, bangun datar persegi. Sisi adalah garis yang menggambarkan sebuah bangun datar. Jadi, sisi terletak di garis-garis yang menghubungkan satu garis dengan garis lainnya yang menggambarkan bangun datar. Jadi, sisi itu adalah garis-garis yang saling berhubungan satu sama lain. Kemudian yang kedua ada sudut. Sudut itu yang saya tandai seperti ini. Ini disebut dengan sudut. Dan mana yang disebut titik sudut? Titik sudut itu ada di ujung garis yang berpotongan. Mohon disimak ya adik-adik, ini adalah titik sudut. Kemudian kita akan belajar tentang macam-macam bangun datar. Yang pertama, bangun datar itu ada persegi. Persegi berbentuk seperti ini. Yang kedua ada persegi panjang. Yang ketiga ada segitiga. Dan yang terakhir ada jajar genjang. Ini adalah macam-macam bangun datar. Ini disebut bangun datar persegi. Nah, berapa sih sisi yang dimiliki persegi? Mari kita hitung. Sisi yang dimiliki persegi adalah 1, 2, 3, dan 4. Nah, kemudian berapa sih sisi yang dimiliki oleh persegi panjang? Sisi yang dimiliki oleh persegi panjang ada 1, 2, 3, dan 4. Sisi yang dimiliki segitiga ada berapa sih? Dan
Kemudian sisi yang dimiliki oleh segitiga ada 1, 2, dan 3. Yang terakhir, sisi yang dimiliki oleh jajar genjang ada berapa sih? Sisi yang dimiliki oleh jajar genjang ada 1, 2, 3, dan 4. Kemudian setelah itu, setelah sisi pasti ada yang namanya sudut. Mari kita cari di mana sudut persegi. Sudut persegi itu ada 1, 2, 3, dan 4. Dan mari kita cari mana sudut persegi panjang. Sudut persegi panjang ada 1, 2, 3, dan 4. Kemudian 2, 3, dan 4. Kemudian kita mencari sudut segitiga. Ada berapa sih sudut segitiga? 1, 2, dan 3. Dan yang terakhir kita akan mencari sudut jajar genjang. Berapa sih sudut jajar genjang? Sudut jajar genjang ada 1, 2, 3, dan 4. Setelah sisi sudut, yang terakhir ada titik sudut. Mari kita cari titik sudut dari persegi. Nah, mari kita cari di mana titik sudut persegi panjang, segitiga, dan jajar genjang. Nah, titik sudut persegi ada berapa sih adik-adik? Mari kita hitung bersama-sama. Titik sudut persegi ada 1, 2, 3, dan 4. Kemudian kita mencari titik sudut persegi panjang. Mari kita hitung bersama-sama kembali. 1, 2, 3, dan 4. Kemudian kita akan mencari titik sudut dari segitiga. 1, 2, dan 3. Dan yang terakhir kita akan mencari titik sudut dari jajar genjang. 1, 2, 3, dan 4. Nah, sudah selesai. Bangun datar persegi panjang, segitiga, dan jajar genjang ya. Sudah kita ketahui berapa sisinya, titik sudutnya, dan sudutnya. Persegi memiliki 4 sisi, 1, 2, 3, 4. 4 titik sudut dan 4 sudut. Persegi panjang juga memiliki 4 sisi, 4 sudut, dan 4 titik sudut. Kemudian segitiga memiliki 3 sisi, 3 sudut, dan 3 titik sudut. Yang keempat, jajar genjang memiliki 4 sisi. Nah, kita sudah mengetahui sisi, sudut, dan titik sudut dari bangun datar, persegi panjang, segitiga, dan jajar genjang. Kesimpulannya, persegi memiliki 4 sisi, 4 titik sudut, dan 4 sudut. Kemudian, persegi panjang juga memiliki 4 sisi, 4 sudut, dan 4 titik sudut. Yang ketiga, segitiga memiliki 3 sisi, 3 sudut, 3 sudut, dan 3 titik sudut. Seperti digambarkan oleh anak panah. Dan yang terakhir, jajar genjang memiliki 4 sisi, 4 titik sudut, dan 4 sudut. Nah, setelah mempelajari bangun datar,
dan mengetahui sisi, sudut, dan titik sudutnya, Kamaya juga memiliki contoh benda konkret yang bisa ditemukan di sekitar kita yang berbentuk bangun datar. Yang pertama ada buku. Buku berbentuk seperti bangun datar persegi panjang. Dia memiliki 4 sisi, 4 sudut, dan 4 titik sudut. Yang kedua, Kamaya juga memiliki contoh benda konkret yang di sekitar kita yang berbentuk bangun datar. Nah, gantungan baju juga berbentuk seperti bangun datar segitiga. Dia memiliki 3 sisi, 3 sudut, dan 3 titik sudut. Nah, pembelajaran kita pada hari ini cukup sampai sini saja ya adik-adik. Semoga ilmu yang Kamaya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.